Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan IoT atau Internet of Things. Sejak mulai dikenalnya internet pada tahun 1989, sudah banyak kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan menggunakan internet. Berikut adalah salah satu contohnya. Pada tahun 1999, Kevin Aston, Direktur Eksekutif Auto Idea Center MIT, mengeluarkan Internet of Things pada salah satu presentasinya. Mereka juga mengeluarkan peralatan berbasis RFID atau Radio Frequency Identification pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebuah kelompatan besar dalam commercializing IoT. IoT sendiri adalah di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet, atau benda-benda atau alat elektronik yang ada di rumah kita dapat kita kontrol melalui media internet. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IoT atau Internet of Things. Yang dimaksud dengan Internet of Things adalah kita mampu menggerakkan atau mengkomunikasikan atau mengendalikan benda-benda di rumah kita hanya dengan menggunakan handphone. Teknologi ini harus menggunakan WiFi karena kita menggunakan jaringan yang disebut IoT itu sendiri. IoT sendiri ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999 dan saat ini mulai didalami oleh perusahaan besar Intel dan Microsoft. Di sini saya akan membahas sejarah singkat dari IoT Smart Home. Smart Home ini berawal dari penemuan Nikola Tesla pada tahun 1898. Pada sekitar tahun 1998 sampai awal tahun 2000-an, pamor dari Smart Home ini sangat meningkat. Smart Home di zaman sekarang ini lebih banyak mengedepankan keamanan dan kehidupan yang lebih hijau. Kelebihan smart home. Selain itu, dengan adanya smart home, maka keamanan sebuah properti lebih terjamin karena terhubung dengan internet, maka sistem keamanan juga terhubung dengan internet. Keamanan dapat kita amati secara real time ketika ingin memantau rumah. Ketika sedang berada di luar, maka dapat menggunakan smartphone untuk memantau melalui CCTV yang sudah terpasang di beberapa sudut ruangan yang sudah terkoneksi internet. Kini mengamati CCTV tidak hanya dengan layar monitor saja, dengan smartphone pun bisa. Bahkan nyaman dan amannya lagi, dengan smart home juga bisa meminimkan tingkat pencurian karena pada beberapa smart home yang dibenamkan pintu berbasis teknologi sudah tidak mengandalkan kunci konvensional untuk membuka pintu, melainkan menggunakan password sidik jari, kartu, bahkan iris scanner. Artinya hanya si penghuni rumah saja yang dapat mengakses untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa kelemahan tentang IoT. IoT memiliki sistem keamanan yang masih sangat lemah dan mungkin dapat mudah diretas. Biaya yang diperlukan dalam pengembangan dan penyiapan keamanan yang sangat baik itu memerlukan banyak biaya yang mungkin sangat besar dan mahal. Privasi dalam kehidupan kita menjadi terganggu karena kemungkinan sistem IoT terhubung langsung dengan internet. Jika jaringan internet terganggu, maka IoT tidak dapat digunakan seperti biasanya, sehingga diperlukan koneksi internet yang sangat baik. Penggunaan IoT ini cukup rumit, jadi sulit untuk dipahami bagi orang-orang awam, sehingga diperlukan berbagai sosialisasi dan penyederhanaan proses IoT agar mudah dipahami. Manfaat IoT atau Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, IoT tidak hanya dikembangkan dan diaplikasikan hanya melalui smartphone dan komputer saja, tapi melalui perangkat kebutuhan sehari-hari. Contohnya, dulu pada saat kita ingin menyalakan televisi maupun AC hanya menggunakan remote, tetapi sekarang kita bisa mengontrol dengan menggunakan smartphone. Contoh lain seperti adanya kulkas pintar, mesin cuci pintar, bahkan microwave yang hanya bisa kita aplikasikan dan kita kontrol melalui smartphone saja. Contoh lainnya dalam bidang transportasi, seperti saat ini banyak kita lihat ojek-ojek online yang sangat memudahkan kita untuk bertransportasi hanya dengan modal internet saja. Tidak hanya itu, pemesanan tiket kereta api maupun tiket pesawat bisa kita lakukan melalui smartphone saja dengan modal internet. Tidak hanya itu, IoT juga dimanfaatkan untuk kebutuhan publik dalam penerapan command center yang dibentuk oleh pemerintah kota untuk memantau mobilitas warganya hanya dengan pantauan CCTV. Di bidang pendidikan pun sudah menerapkan e-learning, bahkan di pelosok desa pun yang keterbatasan akan perpustakaan kini sudah dapat menggali informasi atau mengakses informasi di berbagai sumber yang ada di internet. Nah, itulah pembahasan kita seputar smart home yang mengedepankan sisi keamanan, kenyamanan, dan kecanggihan teknologi bagi pengguna di era modern ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.